Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Georgius Jindoyo Putromomi. Di sini saya membahas tentang produk UMKM itu di bidang catering. Jadi saya dari kelompok 7 ingin membahas UMKM itu di bidang catering tentang salah satu pengusaha yang dirilis dari sejak awal hingga akhir menjadi pengusaha sukses di bidang catering. Jadi untuk itu saya ingin memberikan gambaran umum penelitian saya tentang sebuah sejarah singkat tentang berdirinya usaha catering ini. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang usaha dari salah satu pengusaha yang ada di Indonesia, yaitu Ibu Yuni, dan kebetulan Ibu Yuni ini adalah salah satu pengusaha UMKM di bidang catering. Jadi nama usahanya itu adalah Yuni Catering. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan di sini adalah sejarah singkat tentang berdirinya usaha Yuni Catering. Usaha Yuni Catering merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan. Usaha Yuni Catering ini didirikan pada tanggal 16 Juli 2010 oleh Ibu Yusniati atau Ibu Yuni bersama suaminya Bapak Muhammad Umam di Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilar, Kabupaten Kampar. Usaha ini dimulai dari sebuah usaha kecil-kecilan dan mengandalkan peralatan seadanya. Dan tenaga kerja yang membantu dalam kegiatan usaha ini adalah anggotanya keluarga dan 10 karyawan. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Terus awal mulanya berdiri usaha ini dengan cara mempromosikan usahanya dan dengan cara menitipkan di kantin sekolah dan di warung-warung. Karena terbukti hasilnya memuaskan pelanggan, sehingga usaha ini pun terus berkembang. Dan dengan modal tekad, keberanian, serta percaya diri yang kuat, akhirnya Yuni Catering ini membuka usahanya di rumah dengan membuka usaha, yaitu usaha catering, dengan sebutan sebagai nama usahanya itu adalah Yuni Catering. Usaha Yuni Catering secara bertahap terus berkembang dari mulut ke mulut, yang mengakibatkan bertambahnya pelanggan yang membutuhkan jasa Yuni Catering, sehingga usaha Yuni Catering semakin berkembang hingga saat ini. Pelanggan Yuni Catering ini terdiri dari semua kalangan, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Yuni Catering ini beralamat di Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, tepatnya di Desa Kijang Jaya SP1 Jalan Poros. Lokasi ini berada pada wilayah yang strategis dalam menjalankan usaha, karena lokasi ini dekat dengan pasar Kamis, sehingga mudah untuk pemilik usaha untuk mencari bahan baku. Dari segi pemasaran, lokasi ini merupakan akses jalan raya dan sarana transportasi. Dan juga saya ingin menjelaskan tentang kira-kira bagaimana sih proses pembuatan usaha catering dari Yuni Catering ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara berkesinambungan tentang urutan aktivitas utama dalam proses Yuni Catering ini adalah sebagai berikut. Nah, proses pembuatannya itu yang pertama adalah proses persiapan dan pemilihan bahan baku. Nah, dalam proses persiapan dan pemilihan bahan baku ini meliputi keseluruhan kegiatan persiapan dan pemilihan bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan akan dipersiapkan dan dipilih secara ketat, baik dari sisi kualitas, ukuran, kesegaran, dan kelengkapan legalnya. Hal ini untuk menjaga agar makanan olahan yang dihasilkan akan sesuai dengan standar yang mutu yang sudah ditentukan dan aman dan juga terjamin kehalalannya. Proses yang kedua adalah penyimpanan bahan baku. Bahan baku yang sudah dipilih dengan seleksi yang ketat kemudian akan disimpan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan pengaturan menurut karakter masing-masing bahan. Bahan-bahan tertentu yang membutuhkan penyimpanan dengan suhu rendah seperti ikan, daging, olahan daging, dan sebagainya ditempatkan di freezer ataupun lemari pendingin untuk menunggu proses selanjutnya. Itu proses yang kedua. Nah, proses yang ketiga adalah proses peracikan.
Pada proses peracikan ini, bahan baku yang diolah terlebih dahulu dibersihkan dan diambil bagian-bagian yang dibutuhkan. Selanjutnya, bahan baku yang sudah benar-benar bersih akan dibuat berukuran tertentu dengan proses pemotongan. Kemudian diracik sesuai dengan kebutuhan masing-masing olahan menu. Itu proses yang ketiga. Selanjutnya proses yang keempat adalah proses pengolahan. Bahan baku yang sudah diracik kemudian langsung diolah atau dimasak sesuai dengan menu yang sudah ditentukan. Menurut resep yang diawasi langsung oleh kepala juru masak, proses pengolahan makanan harus benar-benar sesuai prosedur standar dan terkendali untuk menjaga kualitas cita rasa, higienitas, dan kesegaran hasil olahan makanan. Proses yang kelima adalah proses pengemasan dan distribusi. Hasil olahan makanan kemudian dikemas dalam wadah tertutup yang sudah dipastikan dalam kondisi bersih dan aman agar tetap higien dan terjaga keutuhannya, baik selama proses pengiriman sampai saat disajikan di tempat tujuan. Setelah melalui pemeriksaan akhir, makanan siap diberangkatkan sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah diatur agar makanan sampai di tujuan dalam kondisi baik, tetap segar dan disajikan tepat waktu. Dan proses yang terakhir adalah proses penyajian dan pelayanan. Pada proses penyajian dan pelayanan ini, makanan dan minuman yang telah sampai di lokasi, biasanya tuh ruang makan misalkan yang ada di misalkan kantin maupun perusahaan atau di dining room seperti di dalam gedung maupun lokasi lain yang disiapkan untuk kegiatan jamuan makanan-makanan yang disusun, itu semuanya diatur dan disajikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan resepsi atau acara jamuan khusus, penataannya diatur agar diupayakan menyatu dengan tema ataupun bagian yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalkan perusahaan memesan catering untuk tentunya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk jadwal minuman karyawan untuk perusahaan, semua disiapkan menurut peraturan makan minum di perusahaan tersebut. Jadi keseluruhan pelayanan tersebut dikoordinir oleh petugas dengan dibantu kru dari usaha tersebut dan operasional lapangan. Nah, itu secara garis besar tentang bagaimana perjalanan proses kerja pada layanan unit catering, khususnya di Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Selanjutnya di sini adalah saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih proses bagian pemasaran di luar gitu loh. Itu tuh kira-kira bagaimana. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hal ini, tentang pemasarannya itu bagaimana. Jadi untuk produk tidak terlepas dari kebutuhan, karena produk merupakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Produk ini sendiri didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk mendapatkan perhatian, dipergunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pembeli ataupun konsumen. Sedangkan kebutuhan yang dirasakan konsumen bisa dimunculkan oleh faktor diri konsumen tersebut. Misalnya nih, dari rasa lapar maupun rasa haus. Kebutuhan juga bisa dimunculkan oleh faktor luar konsumen ya guys. Misalnya aroma makanan yang datang dari restoran sehingga konsumen terangsang ingin memesan makanan tersebut dengan cara meng-catering makanan. Terus juga pemasarannya itu dengan cara iklan dan juga komunikasi, dan juga bisa membangkitkan kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Produk yang dihasilkan oleh dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Masing-masing produk untuk dapat dikatakan berwujud atau tidak berwujud memiliki karakteristik tertentu. Produk adalah sekelompok sifat yang berwujud dan tidak berwujud di dalam tercakup warna, harga, kemasan, prestige, and pelayanan yang diberikan produsen yang dapat diterima oleh konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan
terhadap keinginan ataupun kebutuhan konsumen. Jadi segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia itu adalah produk. Salah satunya ini tadi adalah produk UMKM di bidang Uni Catering. Produk ini juga sebagai suatu sifat kompleks, baik yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkusan, warna, harga, pelayanan dari perusahaan Uni Catering ini. Sedangkan strategi produk merupakan strategi pertama yang dilaksanakan oleh perusahaan berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan pembelian dari konsumen. Gitu. Strategi bagaimana agar sebuah produk itu dapat dilakukan atau dipasarkan melalui kemasan, isi, rasa, merek yang diolah sedemikian rupa untuk menarik pembeli ataupun konsumen agar membeli atau mengonsumsi produk tersebut, atau lebih dikenal sebagai kombinasi yang ada di dalam atribut produk gitu. Atribut produk ini sendiri adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam mengambil keputusan pembelian produk merek. Misalkan nih, kemasan, jaminan atau garansi, terus pelayanan dan sebagainya. Yang semua itu diramu dan disatukan untuk menciptakan sebuah produk yang laku di pasaran dan membuat atau memenuhi harapan dan keinginan konsumen yang selalu berubah-ubah. Itu. Terus itu adalah proses pemasaran dari usaha UMKM, yaitu di bidang catering. Jadi di sini saya ingin jelaskan lagi tentang jabatan dari struktur organisasi Uni Catering ini. Jadi ada beberapa struktur jabatan dari perusahaan Uni Catering ini di bidang UMKM itu. Yang pertama ada direktur utama. Jadi direktur utama ini adalah sebagai pemimpin sekaligus pemilik yang memegang kekuasaan penuh atas segala pengambil keputusan. Terus yang kedua ada wakil direktur. Nah, wakil direktur ini bertanggung jawab atas segala pengawasan dan pengendalian baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dan yang ketiga adalah kepala koki dan juga koki, yaitu bertanggung jawab untuk menyediakan segala jenis makanan yang telah dipesan oleh konsumen. Yang keempat adalah kepala kebersihan dan kebersihan, yaitu bertanggung jawab untuk menjaga segala kebersihan di ruangan dan tugasnya untuk membersihkan segala perlengkapan atau bertugas sebagai pencuci piring, gelas, dan lain-lain. Terus yang kelima adalah pemasaran, yaitu bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan promosi, baik itu di dalam media surat maupun media online dan memberikan info langsung kepada konsumen. Dan yang keenam adalah bagian distribusi, yaitu bertanggung jawab untuk mengantar pesanan kepada konsumen secara langsung. Jadi itu bagian struktur organisasi dari masa dari setiap jabatan yang ada di Uni Catering. Terus yang berikut adalah kira-kira menu makanan apa aja sih yang ada di Uni Catering itu. Jadi di sini saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama itu ada dadar gulung, yang kedua ada bugis, yang ketiga ada lemper, yang keempat ada bolu apem atau bolu kukus, yang kelima itu putu ayu, yang keenam agar-agar, yang ketujuh ada kue lapis, yang kedelapan ada putri mandi, yang kesembilan ada kue donat, 10 nagasari, 11 bakpao dan 12 tape goreng, 13 risoles goreng, 14 pastopel, 15 bakwan goreng, 16 tahu isi, 17 tempe goreng, 18 onde-onde, 19 ombus-ombus, 20 malaka atau klepon, 21 dahlia, 22 salju, 23 kue bawang, 24 sagon, 25 wajit Bandung, 26 tar, 27 bolu gulung, dan 28 coklat. Wow, ini menu makanannya tuh banyak banget, sehingga untuk meraih pesan dari konsumen atau keinginan konsumen untuk membeli berbagai makanan yang ada di sini tuh mudah banget, karena ini di sini tuh udah lengkap banget gitu loh. Jadi itu beberapa hal yang saya jelaskan tentang produk UMKM yang dirilis dari awal yang usaha kecil-kecilan sampai besar, sampai besarnya itu menjadi sebuah usaha yang bisa memberikan peluang kerja bagi banyak orang gitu.
Jadi sekian dari kelompok saya, yaitu kelompok 7. Mungkin ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf atas kekurangan tersebut. Kiranya kita semua selalu memberikan aura yang positif di bidang UMKM untuk memberikan suatu usaha kepada diri sendiri dan juga bisa memberikan peluang lapangan pekerjaan kepada orang lain. Terima kasih, sekian dari saya.